Salawat wassalam tetap tersajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh menegakkan dinul Islam. Dan yang ketiga, mari kita buka kajian sirah bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya perkenalkan karena kami masih remaja, jadi sebenarnya yang jadwal sirah sekarang ini Bapak Ustadz Soleh Wahid, karena beliau ada berhalangan hadir, maka kami remaja mencoba untuk mengisi kekosongan. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di bawah kesempatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada Mas Awi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fil kitabil karim, tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi kekosongan pada sore hari ini, izinkan kami untuk mengisi beberapa cerita atau mungkin kultur untuk menjelang berbuka puasa. Saya akan menyampaikan sebuah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana nasihat ini tetap terngiang-ngiang di kepala saya. Mungkin insya Allah juga akan menjadikan sebuah hidayah bagi jamaah sekalian. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berpesan, ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru, maka merasalah bahwa diri kita itu adalah lebih rendah daripada dia. Tentunya orang itu adalah lebih mulia daripada kita. Ketika kita bertemu dengan seorang anak kecil, berkatalah dalam hati Anda bahwa anak kecil ini masih belum mempunyai dosa, dia ini masih suci, sedangkan saya itu adalah seorang yang banyak sekali berbuat dosa. Tentunya anak kecil ini lebih mulia dari saya. Begitupun ketika kita berjumpa dengan seorang yang lebih tua, berkatalah dalam diri Anda bahwa orang tua ini tentu lebih banyak beribadah kepada Allah, tentu dia mempunyai banyak pahala, tentunya juga dia mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Sedangkan saya apa? Saya hanyalah orang yang awam, saya hanyalah orang yang baru tahu tentang agama, dan saya seorang yang masih belum setua dia. Saya adalah seorang yang masih sedikit sekali namanya. Tentu beliau lebih mulia dari saya. Ketika kita berjumpa dengan orang yang berilmu, berkatalah dalam diri Anda bahwa orang ini telah diberikan anugerah yang besar oleh Allah. Orang ini diberikan anugerah oleh Allah dengan keilmuan. Tentu orang yang sangatlah mulia di sisinya daripada kita, daripada saya. Saya hanya orang yang bodoh, yang mana belum mengerti sekali tentang apa itu agama, tentang syariat agama. Tentu orang ini lebih mulia daripada kita. Ketika kita berjumpa dengan orang yang bermaksiat, ulamanya, kita pun harus tetap merasa lebih hina dari orang itu. Ini berbeda pada diri kita sendiri. Orang ini bermaksiat karena ketidaktahuannya. Orang ini bermaksiat karena kebodohannya.
tentunya Allah tidak mengampuni seorang ini. Tentunya dia akan lebih mulia dari saya. Saya sudah mengetahui ilmunya, sedangkan saya sudah mengetahui bahwa ini dosa, tetap saya lakukan. Tentunya orang yang bodoh yang melakukan sebuah kemaksiatan dengan seorang yang mengetahui tapi tetap melakukan kemaksiatan, itu adalah seorang yang paling berdosa. Lebih berdosa orang yang mengetahui daripada orang yang tidak mengetahui. Tentunya orang yang melakukan kemaksiatan dengan kebodohannya itu lebih mulia dari saya. Ketika kita berjumpa dengan orang kafir sekalipun, kita harus tetap merasa bahwa diri kita adalah seorang yang hina. Bagaimana nanti juga di akhir hayatnya orang kafir ini memeluk Islam? Apakah kita tahu di akhir hayatnya dia memeluk Islam? Maka jadilah dia orang yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Sedangkan kita tidak tahu bahwa kita itu nantinya akan mati dalam keadaan sulit khotimah atau husnul khotimah. Tentunya semua itu akan menghinakan diri kita. Itulah nasihat saya untuk Khotib Jailani yang selama ini dapat kita jadikan pedoman agar kita tidak ujub, tidak sombong, tidak berbangga diri dengan kemuliaan. Kita senantiasa harus merendahkan diri kita ketika bertemu dengan seseorang yang ada di hadapan kita. Mungkin kita tahu kisah Syaitan iblis. Dulu iblis itu namanya Azazil. Azazil itu sangat tampak, makhluk yang paling mulia di langit. Sampai-sampai dia itu kan taat sekali bangunannya. Dia sangat taat beribadah selama beratus-ratus ribu tahun. Sampai-sampai para malaikat itu menjadi makmum dia. Azazil ini menjadi imam, menjadi pemimpin dari malaikat. Namun ketika Allah menciptakan khalifah, yaitu Adam alaihissalam, maka Allah memerintahkan malaikat itu untuk bersujud. Hai malaikat, sujud kamu dengan Adam. Kenapa saya harus sujud dengan dia, sedangkan dia nanti akan merusak bumi? Kamu tidak mengetahui, sedangkan aku itu mengetahui. Coba tanyakan pada Adam ini tentang apa yang kamu tidak tahu. Ditanyalah si Adam. Dia tanya tentang apa yang ada di isi bumi ini. Tahu, ini namanya kelapa, ini namanya pohon beringin, ini namanya gunung. Subhanallah. Langsung pada saat itu pulang Adam bersujud. Malaikat masuk bersujud. Ternyata memang ada yang menggunakan Allah. Namun ketika iblis Azazil ini, ketika disuruh bersujud oleh Allah, wahai Azazil, sujudlah kamu pada Adam. Dengan segala kesombongannya. Karena apa? Kan orang yang cenderung merasa mulia. Orang itu kan kalau mulia itu tentu dia akan mudah sekali meremehkan orang lain. Ketika orang itu berada di puncaknya, tentu dia akan dengan sangat mudah merendahkan orang lain. Kenapa ya Allah? Engkau jadikan dia dengan tanah, sedangkan engkau jadikan aku dengan api. Tentunya lebih mulia aku daripada dia. Wah, pada saat itu juga Allah melaknat iblis. Wahai Azazil, kau telah durhaka kepadaku, maka terlaknatlah kau, dan kau termasuk orang-orang yang sangat rugi. Pergi kau dari sini. Akhirnya Azazil dengan kelaknatannya dia diusir dari surga. Pada saat itu pula Azazil ini berubah bentuklah jadi sangat jelek sekali rupanya. Karena waktu sudah habis, kita berbicara dulu. Insyaallah besok kita memberikan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subtu wa bika amantu wa ala rizqika aftabtu bi rahmatika
Sekian dari saya, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.